Kehidupan setelah kematian dalam Islam. Percaya tentang datangnya hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman kelima dalam Islam. Selain itu, setiap muslim harus meyakini bahwa terdapat kehidupan setelah kematian. Surah Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan berikut beberapa tanda kiamat: keluarnya dukhan atau kabut, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, matahari terbit dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, adanya 3 gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan munculnya api di Yaman. Perjalanan manusia setelah kematian dimulai dari alam kubur hingga berakhir di surga atau neraka. Berikut merupakan urutan kehidupan setelah kematian yang akan menuju ke kehidupan yang kekal di akhirat. 1. Alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh atau biasa disebut juga sebagai alam kubur merupakan pintu gerbang awal menuju akhirat. Ini menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu dan ditanya dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Di alam barzakh, manusia yang telah meninggal hanya membawa amal ibadah dan amal baiknya sewaktu di dunia. Second, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau biasa disebut sebagai hari kebangkitan, yakni kehidupan setelah kematian. Dalam Islam, kehidupan selanjutnya akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama dan semua makhluk akan binasa. Kemudian ia akan meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Pada saat itu manusia dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzakh. Ruh-ruh yang bangkit ini akan bersatu kembali dengan jasadnya dan akan dikumpulkan di tempat luas bernama Padang Mahsyar. 3. Padang Mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan kembali dan termasuk jin, manusia dan hewan, di Padang Mahsyar semuanya dikumpulkan untuk diadili. Manusia akan berjalan dengan diiringi oleh 2 malaikat. 1 malaikat sebagai pengiringnya dan 1 lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Waktu penantian di Padang Mahsyar akan terasa singkat bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Penantian di Padang Mahsyar akan terasa cepat, namun sebaliknya bagi manusia yang memiliki banyak dosa akan merasa menunggu sangat lama. Contoh, Yaumul Mizan. Tahapan Yaumul Mizan yang dapat diartikan juga sebagai hari penimbangan, di mana semua manusia akan ditimbang amal perbuatannya untuk menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terkumpul di Padang Mahsyar, tibalah saat untuk memperlihatkan buku catatan amal. Kemudian amal mereka akan ditimbang dan dihitung. Setiap makhluk akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amalaannya. Jika amalan mereka baik, maka akan memperoleh balasan berupa surga. Sebaliknya, jika mereka memiliki amalan buruk, maka neraka balasannya. Panjvi Yaumul Hisab. Yaumul Hisab peristiwa ketika manusia satu persatu dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Setiap perbuatan manusia di dunia, baik yang hak dan yang batil, akan ditampakkan dan diperiksa secara sungguh. Dijelasan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. 6. Surga atau neraka. Setelah dihisap, tahapan selanjutnya penentuan apakah manusia akan berakhir di tempat yang indah bernama surga atau akan disiksa di neraka yang begitu mengerikan. Sebelum mencapai surga, manusia terlebih dahulu harus melewati syirat atau jembatan Syiratal Mustaqim. Jembatan ini ditentukan oleh hasil hisab yang sebelumnya dijalani. Bagi orang
orang yang berdosa, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibelah 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, orang yang dengan amalannya baik akan melewatinya dengan tenang, dan bahkan ada yang secepat kilat. Sementara orang-orang saleh yang berhasil melewati Syiratal Mustaqim akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah, dan mereka yang gagal akan ditempatkan di neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka dan dibukakan pintu surga.